Terus, kalau sudah begitu, Pak Nabawi mau tanya. Yang diberi pertanyaan Pak Nabawi, boleh angkat tangan. Pak Nabawi tunjuk nanti ya. Boleh angkat tangan. Pertanyaannya seperti ini. Nah, bagaimana cara kita merawat hewan? Nah, yang angkat tangan duluan Pak Nabawi akan tunjuk. Bagaimana? Audionya minta tolong dimatikan ya. Nanti yang disebut Pak Nabawi baru boleh berbicara atau boleh menghidupkan audionya. Ya, ada yang sudah angkat tangan, Mbak Sarah Kalila. Silakan Mbak Sarah Kalila, hidupkan audionya. Mbak Sarah Kalila, boleh hidupkan audionya, sebutin. Bagaimana, Dok, cara merawat hewan? Dengan dikasih makan, minum. Iya, dikasih makan, dikasih minum. Pinter. Oke, tepuk tangan. Buat Mbak. Oke, sudah itu. Satu lagi, Pak Nabi mau tanya nih. Yang bisa angkat tangan, cepet-cepetan angkat tangan ya. Pertanyaannya didengarkan. Bagaimana cara merawat tanaman? Ayo, bagaimana cara merawat tanaman? Angkat tangan. Angkat tangan dulu sayang. Angkat tangan dulu ya. Aga Alifiandra. Silakan Aga boleh menghidupkan audionya. Mas Aga boleh menghidupkan audionya. Yang lain boleh mematikan audionya. Mas Aga? Disiram. Ya, disiram. Pinter. Tepuk tangan untuk Mas Aga. Oke. Untuk yang lain, saya yakin juga bisa semuanya. Ya, tapi yang ditanya Pak Nabawi, pertanyaan cuma 2. Yang lain bisa ya semuanya, insya Allah. Sekarang Pak Nabawi akan cerita. Dengerin ya. Pelajaran selanjutnya, kasih sayang Nabi Muhammad. Nah, kasih sayang Nabi Muhammad. Dengerin ceritanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orangnya sangat kasih sayang kepada sesama. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Idul Fitri, karena saat itu lagi Idul Fitri. Sholat Idul Fitri saat itu, setelah sholat Idul Fitri, anak-anak, terus orang-orang, semuanya lagi bergembira. Anak-anak bergembira dengan orang tuanya, bergembira dengan keluarganya, lagi makan-makan, enak-enak makannya. Ada jajan-jajan banyak. Itu semuanya begitu pas waktu Idul Fitri. Nah, tiba-tiba waktu pulang dari masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat anak-anak lagi menangis. Ada anak kecil menangis. Nangis, anaknya nangis. Nangis. Waktu nangis, Rasulullah tahu. Didekati oleh Rasulullah. Nak, kenapa kamu nangis? Kata Rasulullah, ayahku sudah meninggal. Teman-temanku main sama ayahnya, tapi ayahku sudah meninggal. Ternyata ayahnya anak kecil ini sudah meninggal. Makanya dia tidak gembira, malah menangis. Kasihan anak ini. Nah, waktu itu
Setelah itu, apa yang dilakukan Rasulullah? Tanya kepada anak ini, anakku, tidak usahlah engkau bersedih. Tidak usah engkau bersedih. Kamu mau enggak saya jadikan sebagai ayahmu? Rasulullah bilang, Rasul mau jadi ayahnya anak kecil ini. Anak ini langsung senang, tersenyum. Mau ya Rasul? Rasulullah mau jadi ayah saya? Iya. Mulai hari ini, sayalah ayahmu. Kata Rasulullah. Sehingga anak ini gembira. Alhamdulillah. Senang. Anak ini diajak ke rumahnya Rasulullah. Diajak ke rumahnya, dikasih makan, dikasih pakaian, terus diajak bermain. Akhirnya gembira. Anak ini gembira lagi. Nah, itulah luar biasanya Rasulullah. Dengan anak kecil sayang. Apalagi dengan teman-temannya. Sayang. Sayang sekali. Itu ya teman-teman. Sayang. Kita harus sayang kepada semuanya. Ya. Apalagi pada keluarga kita. Nah, ada lagi nih. Pak Nang punya cerita lagi. Mau ceritain lagi deh? Mau diceritain lagi dah? Saat ini, ya, mau ya? Ini ceritanya Rasulullah juga, penyayang juga. Gini ceritanya. Pada suatu hari ada pengemis buta. Orang pengemis buta. Tidak bisa melihat. Di dekat pasar Madinah. Madinah mana Pak? Madinah jauh di Arab. Nanti mudah-mudahan kita semua bisa pergi ke Masjid Nabawi ya, di Madinah. Seperti Pak Nabawi kan namanya Nabawi. Masjid Nabawi di Arab. Nah di dekat pasar Madinah itu ada pengemis yang buta. Pengemis buta. Dan itu setiap hari disuapin oleh Rasulullah. Setiap pagi Rasulullah nyuapin si buta tadi, pengemis buta tadi. Setiap hari disuapin pagi-pagi, Rasulullah datang disuapin. Enak. Disuapin lagi. Enak. Sampai hari berikutnya juga sama, disuapin. Hari berikutnya juga sama disuapin. Padahal teman-teman, orang ini yang buta ini tidak tahu kalau yang nyuapi itu adalah Rasulullah karena tidak bisa melihat. Padahal kalau dia tahu nama Nabi Muhammad atau tahu Rasulullah itu menghina. Kalau ada orang itu sukanya dibilangin, "Hei, kamu jangan dekat-dekat dengan Nabi Muhammad. Orangnya tidak baik." Seperti itu. Kalau ketemu orang juga sama. Waktu disuapin Nabi Muhammad pun sama. Padahal yang nyuapin Nabi Muhammad, Rasulullah. Nabi Muhammad digutuin. Kamu yang nyuapin saya. Kalau jangan dekat-dekat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak baik. Padahal yang nyuapin. Bayangkan. Padahal Rasulullah yang nyuapin. Malah dijelek-jelekin. Tetapi Rasulullah tetap nyuapin. Itu sampai meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disuapin terus sampai Rasulullah meninggal. Nah, saat itu Rasul kan sudah meninggal. Hari berikutnya ditunggu si buta ini yang menghina Rasul. Kok enggak ada yang nyuapin saya lagi ya? Biasanya kan kalau pagi-pagi seperti ini ada yang nyuapin. Kok sudah tidak ada ya? Ternyata Rasulullah sudah meninggal. Setelah itu ada yang nyuapin. Digantikan oleh Abu Bakar. Sahabatnya Rasul. Ikut nyuapin. Ya, Abu Bakar nyuapin. Tetapi
saat disuapin Abu Bakar, orang ini bilang, kamu kayaknya tidak yang biasanya nyuapin saya ya. Biasanya yang nyuapin saya itu halus, lembut, enak itu. Padahal Abu Bakar juga sudah lembut, tetapi orangnya bilang seperti itu. Ternyata Rasulullah lebih lembut, lebih enak cara menyuapinnya. Dikatakan oleh Abu Bakar, wahai si buta, atau wahai bapak, wahai kakek-kakek, soal itu kakek-kakek, Rasulullah yang setiap pagi menyuapin kamu sudah meninggal. Kaget. Astagfirullahaladzim. Saat itu belum tobat ya. Hah? Kagetnya begitu. Ternyata yang nyuapin saya Rasulullah. Padahal saya menghinanya terus menerus. Kok dia mau ya nyuapin saya? Kaget langsung orang yang si buta ini tadi pengemisnya bertobat. Bertobat. Setelah itu baik-baikin Rasulullah. Di hadapan Abu Bakar, oh ternyata orangnya baik, ternyata orangnya dan sebagainya. Nah itulah kasih sayang Rasul kepada umatnya, kepada manusia. Kita sebagai umatnya Rasulullah, umat Islam harus mencontoh. Caranya gimana mencontoh? 1. Bersikap kasih sayang terhadap orang tua. Contohnya gimana Pak? Kasih sayang kepada orang tua. Contohnya kalau diminta sesuatu orang tua harus nurut. Nak, yuk ngaji, ngaji. Nak, yuk belajar, belajar. Nah, sayang kepada teman. Nah, kalau main yang baik. Sayang kepada lingkungan, sayang kepada hewan. Tadi sudah dicontohkan. Berarti kita harus menjadi orang yang sayang kepada semuanya. Coba ikuti kata-kata Pak Nabi. Saya sayang kepada semua. Gitu. Boleh dihidupkan audionya terus bilang. Saya sayang kepada semuanya. 1, 2, 3. Saya sayang kepada semua. Ya. Terima kasih, tepuk tangan. Itu cerita dari Pak Nabi. Ini sudah waktunya selesai ya. Ternyata di Zoom sudah ada peringatan tuh. Kurang 10 menit. Nah, ini mohon maaf ya. Untuk pelajaran Pak Nabawi kita selesai dulu. Mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa lagi dengan Pak Nabawi di hari-hari selanjutnya. Oke. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat. Nanti akan dilanjut pelajarannya jam 10. Terima kasih.